Kemarin saya telah membuat dua video yang ini, yang membahas desain motor sport 150cc dari sudut pandang yang berbeda. Video pertama dari sudut pandang pasar di Indonesia, dan video kedua dari sudut pandang sebagian orang yang suka motor dengan ciri khas desain tersendiri. Dan setelah membuat kedua video tersebut, lantas muncul suatu hal yang membuat saya bertanya-tanya. Baru kamu nanya. Yaitu tentang Suzuki yang sepertinya tidak fokus ke pasar Indonesia, meski keadaan Suzuki semakin tenggelam. Karena dari kedua video tadi seakan-akan Suzuki tidak terlalu antusias pada persaingan pasar di Indonesia. Sebagai contoh, kelas motorsport 150cc tadi, Honda dan Yamaha selalu mengupgrade motornya dalam jangka waktu yang pendek. Seperti CBR 150R yang rilis pada tahun 2016 bersamaan dengan GSX R150 pada tahun 2018-nya sudah mendapat perubahan. Terutama pada bagian visor yang sebelumnya banyak dikeluhkan karena terlalu pendek. Kemudian 2021 kembali meluncurkan desain terbaru dengan perubahan yang signifikan. Dan Yamaha R15V3 yang rilis pada tahun 2017 juga telah mendapat perubahan pada tahun 2021 akhir. Dan hanya GSX yang dari awal rilis sampai saat ini belum ada perubahan. Kenapa Suzuki tidak terlalu antusias dalam persaingan pasar di Indonesia? Padahal keadaan Suzuki di Indonesia semakin tenggelam. Apa memang Suzuki sengaja tidak fokus ke pasar Indonesia? Nah, pertanyaan tersebut akan terjawab di video kali ini, yang akan mengulas tentang beberapa faktor yang membuat Suzuki di Indonesia semakin tenggelam. Perlu diingat, ini bukanlah alasan mutlak. Bisa juga alasan yang tertuang di video ini ada yang salah. Jadi, kalau ada yang salah atau kurang, silakan ditambahkan di kolom komentar. Yang pertama, telat merespon keinginan pasar. Kita mulai membuka harga pada $1 juta. Dilansir dari artikel ini, yang mana penulisnya adalah mantan pegawai dealer dan bengkel resmi Suzuki. Beliau mengatakan, penyebab jatuhnya Suzuki salah satunya telat merespon keinginan pasar. Ini dimulai sejak saat Yamaha mengeluarkan Mio yang mengubah peta selera pasar Indonesia yang dulunya suka motor bebek menjadi suka motor matic. Lah, sebelum Mio kan ada Nova. Kenapa perubahannya saat pada Mio? Karena enak buat bawa galon. Barulah 3 tahun setelahnya Suzuki merilis motor maticnya, yaitu Spin. Loh, Honda kan sama bang, maticnya rilis 3 tahun setelah Mio rilis. Berarti dikatakan telat juga. Tapi Honda tetap laris bang. Bentar dulu, ini belum selesai, makanya simak sampai habis. Memang Honda juga 3 tahun setelah Mio rilis baru ikut merilis motor matic. Namun Honda selalu mengembangkan maticnya. Seperti Vario yang pertama rilis di tahun 2006 untuk menyaingi Mio. Pada tahun 2009 sudah mendapat upgrade. Bukan itu saja, pada tahun 2008 Honda merilis Speed biar lebih head to head dengan Mio. Dan Honda terus mengembangkan motor maticnya tersebut sampai bisa mencuri hati dari para konsumennya. Kami dari Vario Indonesia. Berbeda dengan Spin, meski hadir dengan kubikasi mesin yang lebih besar di kelasnya saat itu, yaitu 125cc, tapi kenyataannya Spin tidak mampu bersaing atau masih kurang diminati.
Motor spin yang disebut-sebut mirip dengan Mio sering disebut sebagai sumber kegagalannya. Dan juga konsumen sedikit mencemaskan konsumsi BBM-nya yang dituding boros. Dan disinilah letak Suzuki telat merespon keinginan pasar. Setelah mengetahui spin gagal bersaing, bentar, mengetahui atau enggak ya? Yo, pasti mengetahui lah. Masa pabrikan motor tidak mengetahui penjualan motornya? Oh iya ya. Setelah mengetahui kalau spin gagal bersaing, Suzuki terkesan diam-diam saja. Tidak ada upgrade atau pengembangan Suzuki Spin. Barulah setelah 5 tahun dari perilisan Suzuki Spin, Suzuki merilis penerus Spin yaitu Suzuki Next. Oh, berselang 5 tahun bang? Iya. Loh, 5 tahun itu Suzuki ngapain aja? Padahal udah tahu produknya gagal. Iya, nggak tahu. Makanya tadi saya ragu. Sebenarnya Suzuki itu tahu atau tidak sih kalau produknya gagal? Kok sampai 5 tahun baru merilis Matic yang baru? Yang kedua, desain motornya sulit diterima. Masih dari artikel yang sama, bahwa desain motor Suzuki sulit diterima menjadi salah satu faktor kemunduran Suzuki di Indonesia. Kalau alasan yang ini mungkin banyaklah yang setuju kalau desain Suzuki sulit untuk diterima di pasar Indonesia. Meski mungkin dari segi mesin dan material bodi bisa dikatakan yang terbaik di antara rivalnya, tapi untuk pasar Indonesia, desain sangatlah mempengaruhi keberhasilan sebuah produk. Tapi kan seluruh orang berbeda-beda bang. Iya betul. Kalau berdasarkan selera orang berbeda, bukan hanya dari segi desain, dari semua faktor juga selera orang berbeda-beda. Semisal nih, ada orang punya uang 100 juta. Nah, orang itu seleranya motor sport, maka orang itu beli ZX25R. Sedangkan yang tidak selera akan bilang, mending dibeliin mobil, mending dibeliin rumah, mending dibeliin sawah, mending dibeliin inilah, dibeliin itulah, mending buat BO. Dan lagi, kalau selera orang yang punya uang 100 juta tadi memodifikasi, maka orang itu akan beli Friction Old harga 10 juta, lalu sisanya dibuat modif. Dimodif Ducati lah, dimodif H2 lah, dimodif Lamborghini lah. Jadi memang selera orang berbeda-beda. Sedangkan desain Suzuki kurang diterima itu berdasarkan selera umum pasar di Indonesia. Dan alasan ini ada kaitannya dengan alasan yang pertama. Ya, telat merespon keinginan pasar. Loh, kok ada kaitannya dengan alasan yang pertama? Seperti yang tadi saya katakan, sepertinya Suzuki itu tidak terlalu fokus dengan pasar di Indonesia. Apa emang begitu bang? Kamu nanya? Nah, jawabannya ada di alasan ketiga. Yang ketiga, terlalu fokus dengan pasar India. Alasan yang ketiga ini adalah sumber terbesar dari dua alasan tadi. Kenapa Suzuki telat merespon keinginan pasar Indonesia? Ya, karena fokus dengan pasar India. Kenapa desain Suzuki kurang diterima di Indonesia? Ya, karena fokus dengan pasar India. Loh, kenapa harus fokus dengan pasar India, bang? Karena Suzuki di India sedang jaya-jayanya. Sebenarnya, saat pertama kali masuk pasar India pada tahun 1982, Suzuki tidak langsung berdiri sendiri, tapi bekerja sama dengan brand lokal, yaitu TVS. Setelah 19 tahun bekerja sama, pada tahun 2001, TVS memutuskan hubungan kerja dengan Suzuki. Alasannya cukup pedas. Suzuki dituding sebagai penghambat kemajuan TVS. Barulah pada tahun 2006, Suzuki kembali ke India secara mandiri. Meski hanya meluncurkan beberapa motor, seperti Hayate 110, Slingshot, dan GS 150R. Dan penjualannya meski tidak meledak, tapi dilihat dari diagram ini, Suzuki selalu memperoleh peningkatan penjualan. Nah, pada tahun 2016, di saat Suzuki memperoleh keuntungan perdana, Suzuki langsung memanfaatkannya secara totalitas dengan mengupdate salah satu motor Matic-nya, yaitu Suzuki Access 125. Kemudian merilis Brookman Street, Intruder, dan Gixxer 250.
Bisa dilihat pada diagram batang ini, kalau penjualan Suzuki di India meningkat pesat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan di Indonesia yang terus menurun. Emang hal itu ngaruh bang dengan perkembangan di Indonesia? Ya ngaruh. Dilansir dari artikel tadi, yang mana penulisnya mantan pegawai Suzuki, hal tersebut pasti ngaruh. Karena pengembangan Suzuki di India begitu pesat, jadi tak heran Suzuki menganak-emaskan pasar India ketimbang pasar negara lainnya. Bahkan basis riset dan pengembangan produk pun dipindahkan ke sana. Dan di sisi lain PT Suzuki Indo Mobil Motor selaku agen tunggal pemegang merek Suzuki di Indonesia tak punya wewenang sebesar dulu. Hingga SIM tidak bisa mengembangkan produk sesuai dengan tren pasar di Indonesia. Jadi jangan heran jika motor keluaran Suzuki banyak yang kurang suka karena sumbernya dari India. Yang ngarep-ngarep new GSX-R dihimbau untuk jangan berekspektasi tinggi. Takutnya yang rilis malah desainnya ke Vrindavanan. Karena risetnya dari pasar India. Tapi bisa juga desainnya dari Jepang dan dimiripkan dengan GSX-R 1000. Sudah paham? Kamu nanya. Itu hanya faktor kecil yang bisa saya rangkum sebagai penyebab kemunduran Suzuki. Dan masih ada faktor-faktor lainnya. Jika ada yang salah atau kurang, mungkin bisa diutarakan di kolom komentar. Dan jangan lupa baca deskripsi. Untuk apa bang? Ya biar dibaca aja. Ya kali udah tak buat tapi nggak ada yang baca. Aneh, orang lain biasanya bilang jangan lupa subscribe, ente malah jangan lupa baca deskripsi.